Halo guys, balik lagi nih untuk breakdown anime Solo Leveling. Aku yakin kalian semua udah pada nonton. Oh ya, sebelum itu aku mau ucapin selamat berpuasa untuk yang menjalankannya ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, pantengin breakdown anime Solo Leveling season 2 episode 9 sampai akhir ya. Let's go. Scene diawali dengan kemenangan Jinwoo pasca melawan Baran. Dengan kalahnya Baran, bahan-bahan untuk elixir kehidupan pun akhirnya lengkap. Jinwoo melihat dari sistemnya, berhasil atau tidaknya pembuatan elixir kehidupan ini tergantung dari kecerdasan pemain, yaitu Jinwoo. Jinwoo sempat khawatir dengan persyaratan ini, namun akhirnya ia menyetujui sistem untuk membuatnya dan ternyata berhasil membuat 6 botol. Jinwoo senang dan lega, namun di sisi lain ia masih ragu apakah item ini bisa menyembuhkan ibunya yang masih terkena eternal slumber. Perhatiannya teralihkan saat Iron membawa jasad Kaiselin dengan bangganya. Jinwoo tentu saja langsung membangkitkan Kaiselin, dan Kaiselin pun hidup kembali sebagai bayangan Jinwoo. Esil yang ada di sana tentu saja terkejut dengan hal ini. Saat sistem menyuruh Jinwoo memberikan nama, lagi-lagi nih Jinwoo lupa dengan nama Wyvern tersebut. Esil pun mengejeknya dan mengatakan bahwa Jinwoo memang tidak pandai mengingat nama. Jinwoo pun lalu memberi namanya Kaisel. Kaisel yang dengan gagah perkasa pun menunjukkan kepatuhannya pada Jinwoo. Sementara itu nih, Esil senang karena berarti ia bisa pulang dengan cepat naik naga tersebut. Esil pun lalu mengajak Jinwoo untuk berpesta di istananya. Sementara itu Jinwoo tidak mendengarkan Esil. Pikirannya fokus hanya ingin segera pulang untuk menyembuhkan ibunya, tapi pasti perlu waktu untuk turun. Jinwoo lalu sadar bahwa ia mempunyai batu rune hadiah dari quest. Ia pun memilih Shadow Exchange, di mana ia bisa bertukar dengan salah satu bayangannya. Jinwoo yang senang dengan kesempatan ini lalu berpamitan pada Esil dan menyuruh Esil pulang sendiri. Ya, kasihan banget Esil ditinggal. Dan Jinwoo juga berhasil menukarkan dirinya dengan salah satu bayangannya yang kelihatannya celingak-celinguk nih, agak bingung kenapa tiba-tiba ia bisa berpindah tempat. Sementara itu ada pemberitahuan dari sistem bahwa karena bos dungeon sudah dikalahkan, maka kondisi dungeon akan kembali seperti semula. Jinwoo sekarang sudah berada di tempat bayangan yang ia tukarkan tadi. Namun karena penggunaannya hanya bisa sampai 3 jam ke depan lagi, akhirnya ia memanggil Kaisel untuk membawanya langsung pergi ke rumah sakit. Sementara itu di kantor Serikat Hunter, Go Gun-hye sedang mendiskusikan dengan Wo Jinchul mengenai penyerangan ke Pulau Jeju, yang mana mereka akan mengalihkan perhatian para semut dengan mana para hunter dan memutuskan telepati dengan sinyal pengacau. Lalu unit yang lain akan menyelinap ke sarang yang penjagaannya lebih sedikit dan akan menghabisi ratu semut. Wo Jinchul agak khawatir dengan sinyal pengacau ini yang akan berfungsi dengan baik atau tidak nantinya. Namun Go Gun-hye mengatakan bahwa simulasi ini adalah yang paling akurat dan mereka harus mempersiapkan para hunter dengan sebaik mungkin. Sementara itu Go Gun-hye juga bertanya pada Wo Jinchul apakah Sung Jinwoo sudah bisa dihubungi, dan Jinwoo pun menjawab ia belum bisa menghubungi Jinwoo. Scene beralih ke suatu kedai minum. Terlihat Baek Yoon-ho sedang bersama Min Byung-gu yang juga hunter healer rank S, namun sudah pensiun dini karena suatu trauma setelah melihat teman satu raidnya di raid ketiga di Pulau Jeju, Eun-sok mati akibat para semut. Terlihat Byung-gu sedang mengejek Baek Yoon-ho yang sering merengut. Min Byung-gu dan Baek Yoon-ho bukan saja teman satu raid dulu, tetapi mereka juga adalah teman akrab. Min Byung-gu bertanya pada Yoon-ho apakah Yoon-ho akan tetap pergi raid meskipun ia tahu apa yang terjadi pada Eun-sok. Yoon-ho pun menjawab karena itulah ia harus pergi, karena jika semut-semut ini dibiarkan, maka lama-lama negara tempat mereka tinggal akan sama saja dengan yang ada di Pulau Jeju. Byung-gu pun mengatakan bahwa ia tidak akan pergi meskipun dibujuk. Lalu Yoon-ho mengatakan bahwa ia kesini bukan ingin membujuknya, namun hanya ingin memberi salam kalau nanti mereka tidak akan bertemu lagi. Min Byung-gu lalu mengatakan pada Baek Yoon-ho kalau ia akan mengikuti ujian PNS karena ia sudah muak dengan darah dan semacamnya, dan ia ingin menjadi ahli sejarawan karena ia hanya jago di bidang sejarah. Yoon-ho sempat terkejut karena ternyata Byung-gu tertarik dia pada hal sejarah. Mendengar hal itu, Yoon-ho kembali berpikir bahwa normal jika ada orang yang trauma dengan para monster. Hunter saja yang tidak normal karena terlalu senang bertarung sehingga dijadikan kebiasaan. Byung-gu yang melihat Yoon-ho yang lagi-lagi merengut kembali mengejeknya dan mengatakan nanti lama-lama ia akan keriput. Jinwoo akhirnya sampai di rumah sakit. Jinwoo menatap bekas luka bakar di leher ibunya yang didapat karena kecerobohan Jinwoo kecil yang menjatuhkan air panas. Jinwoo lalu mengeluarkan 1 botol elixir kehidupan. Ia sendiri tidak yakin dengan khasiatnya, namun ia sudah melihat banyak keajaiban yang disebabkan oleh sistem. Jadi saat ini ia hanya perlu percaya dengan hal itu. Ia pun lalu meminumkan ramuan itu kepada ibunya. Ibunya sendiri tidak bangun, namun perlahan luka bakar ibunya menghilang dan keriput di wajah ibunya pun menghilang dan ibunya terlihat kembali lebih muda. Kasihan banget sih lihat Jinwoo di sini karena ia sangat berharap ibunya bisa membuka mata, karena Jinwoo melakukan banyak hal hanya untuk hal ini. Tujuannya melakukan semua hal yang berbahaya hanya untuk menyembuhkan ibunya. Sementara di rumah, Jin-ah tampak tidak berkonsentrasi belajar dan memutuskan untuk berolahraga di luar. Balik lagi ke rumah sakit,
Jinwoo sangat terkejut melihat ibunya sudah bangun dan langsung mengenalinya. Ibunya lalu menanyakan sudah berapa lama ia tertidur, yang Jinwoo jawab bahwa ibunya sudah tertidur selama 4 tahun. Ibunya juga menanyakan kabar Jin Ah dan senang mendengar Jinwoo memberitahunya bahwa Jin Ah baik-baik saja. Ibu Jinwoo lalu berterima kasih pada Jinwoo nih karena sudah menepati janjinya dan mengatakan pada anaknya tersebut bahwa wajah Jinwoo sudah terlihat lebih dewasa. Namun ibunya khawatir karena badan Jinwoo penuh dengan luka. Jinwoo menangis saat ibunya mengatakan bahwa ia minta maaf karena membuat Jinwoo jadi memaksakan dirinya dan pasti hal ini sangat berat bagi Jinwoo. Namun Jinwoo menjawab bahwa ia baik-baik saja. Terjadilah tangis-tangisan antara ibu dan anak ini. Ya ampun, sedih banget pas part ini ditambah dengan backsoundnya yang bikin tambah sedih. Namun selamat nih untuk Sung Jinwoo yang sesuai judul episode ini, it was all worth it. Semua yang sudah dijalani Sung Jinwoo hasilnya sangat sepadan. Ia menderita kesakitan, terluka, mempertaruhkan nyawanya, dan sebagai gantinya ibunya bisa kembali bangun dari tidur panjangnya. Keesokan paginya rumah sakit heboh dengan ibu Jinwoo yang sudah terbangun dari eternal slumbernya. Dan dokter mengatakan bahwa ibu Jinwoo meminta untuk dipulangkan karena kondisi ibu Jinwoo yang baik-baik saja. Sementara itu Jin Ah sudah bertemu dengan ibunya yang tentu saja nih adegan ini jadi sedih lagi. Jin Ah lalu segera memeluk ibunya dan menangis kencang. Jinwoo yang melihat hal ini ikut senang dan mengatakan bahwa hal ini adalah hadiah yang sesungguhnya dari seluruh perjuangannya. Sementara itu Go Gun Hye sedang bertemu dengan para pers dan mengatakan bahwa sudah banyak korban berjatuhan akibat serangan monster semut bersayap di Pulau Jeju dan mengumumkan mereka akan mengadakan raid keempat di Pulau Jeju. Dan bukan hanya Hunter Rank S di Korea saja yang akan ikut, namun juga mereka akan mengirimkan 10 Hunter Rank S dari Jepang dan Hunter Rank A ke bawah akan ikut membantu pertahanan di atas laut dan juga pulau utama dan memastikan keselamatan para penduduk. Go Gun Hye pun berjanji bahwa mereka akan mewujudkan misi ini dan misi ini akan mengakhiri segalanya. Min Byung-gu yang sedang menonton berita konferensi pers tersebut lalu kemudian flashback ke masa lalu saat ia, Eun-suk dan juga Baek Yoon-ho sedang minum-minum. Saat itu ia mengatakan pada Eun-suk bahwa ia takut ikut raid ke Pulau Jeju. Eun-suk juga berkata bahwa ia takut, namun orang-orang yang tidak dapat melakukan apapun pasti lebih takut daripada mereka para hunter. Eun-suk juga menyemangati Byung-gu bahwa mereka harus mengakhiri semua ini agar negara mereka tidak menjadi sarang semut. Mereka berdua pun terkejut dengan ocehan mabuk dari Baek Yoon-ho. Melihat itu Eun-suk mengatakan pada Min Byung-gu bahwa hanya mereka berdualah yang cocok untuk membantu Baek Yoon-ho kalau ada apa-apa. Sementara itu, Jin Ah tampak berkeringat dingin karena kepulangan ibunya malah disambut oleh sampah di mana-mana di rumahnya. Jinwoo tampak gemas pada adiknya yang membuat rumah berantakan, padahal Jinwoo meninggalkannya sebentar saja. Ibunya lalu menenangkan mereka berdua dengan mengatakan bahwa pekerjaan mereka setelah reuni 4 tahun adalah bersih-bersih. Mereka pun lalu membersihkan rumah bersama. Jinwoo merenung, gambaran hal seperti ini adalah hal yang ia idamkan, namun entah mengapa rasa cemasnya tidak kunjung hilang. Ibunya lalu menyadarkan Jinwoo dengan mengatakan apakah ayahnya ada kabar. Jinwoo tidak menjawabnya, namun ibunya sepertinya sudah tahu jawabannya. Ibu Jinwoo lalu mencairkan suasana dengan mengatakan pada Jinwoo bahwa ia tahu Jinwoo sudah menjadi seorang hunter dan bercerita bahwa sebelum menjadi seorang hunter, ayah Jinwoo adalah seorang pemadam kebakaran. Di tengah perbincangan mereka, Jinwoo pun mengangkat handphonenya yang berdering. Sementara itu di kantor Serikat Hunter terlihat Go Gun Hye dan Wo Jin Chul yang baru saja menyelesaikan konferensi pers dan menyinggung soal Thomas Andre, salah satu hunter terkuat dunia yang berasal dari Amerika datang ke Korea. Wo Jin Chul bertanya-tanya mengapa hunter dari negara lain macam Thomas Andre ini datang ke Korea. Go Gun Hye pun mengatakan bahwa Thomas Andre mengatakan ia hanya ingin datang berlibur. Namun Go Gun Hye menyangsikan hal itu karena menurut Go Gun Hye Thomas Andre ini ke Korea ini ingin menangani masalah Hwang Dong-soo atau memang ada hal yang harus Thomas Andre sendiri pastikan. Go Gun Hye lalu menanyakan kembali apakah Sung Jinwoo sudah bisa dihubungi. Wo Jin Chul lalu mengatakan Jinwoo sudah bisa dihubungi dan akan segera datang. Terlihat Jinwoo sudah berbicara dengan Go Gun Hye di kantornya. Go Gun Hye terlihat menyampaikan masalah raid di Pulau Jeju pada Jinwoo dan meminta Jinwoo untuk bergabung. Jinwoo pun berpikir ini bagus untuk meningkatkan levelnya. Namun belum sempat menjawab, ia tiba-tiba merasakan gelombang mana yang sangat besar. Go Gun Hye yang menyadari hal itu langsung memuji Jinwoo yang bisa merasakan gelombang mana dari jarak jauh. Go Gun Hye lalu mengatakan bahwa para hunter rank S sedang berlatih di gedung olahraga dan mengajak Jinwoo untuk ikut melihat para hunter rank S tersebut. Sementara itu di gedung olahraga terlihat Baek Yoon-ho sedang sparring dengan Hunter Ma Dong-wook, yaitu Guild Master dari Guild Fame. Go Gun Hye mengatakan bahwa gelombang warna itu pastilah dari mereka berdua dan jarang ada pemandangan para Hunter Rank S ini bisa berkumpul seperti ini. Jinwoo yang melihat sparring tersebut mengatakan bahwa kelihatannya Baek Yoon-ho sepertinya sedang terdesak dan tiba-tiba Choi Jong-in datang dan mengatakan jika Baek Yoon-ho serius, Hunter Ma Dong-wook bukanlah tandingannya karena jika Baek Yoon-ho serius maka ia akan berubah menjadi monster. Jinwoo pun berpikir ternyata
ternyata rumor bahwa Baek Yoon Ho bisa berubah menjadi monster itu benar adanya. Lalu Choi Jong In menunjukkan beberapa hunter dari Night Guild dan akhirnya para hunter dari Jepang sudah datang lengkap dengan Goto Ryuji Guild Masternya. Salah satu hunter Jepang tampak asing nih dengan Jinwoo. Hanekawa sang penerjemah pun memberitahunya bahwa ia adalah Sung Jinwoo, hunter rank S yang baru. Goto Ryuji lalu berkomentar Jinwoo nampaknya tipe assassin, namun Hanekawa mengkoreksi bahwa Jinwoo adalah hunter tipe sihir. Namun entah mengapa Goto Ryuji agak ragu setelah melihat aura dari Jinwoo. Tampak di sana ada Lim Tae-gyu dan juga Cha Hae-in yang juga menyadari kehadiran Jinwoo. Sementara Hanekawa menyatakan bahwa ia agak kecewa nih dengan kemampuan para hunter rank S di Korea yang terlihat kemampuannya biasa-biasa saja. Tiba-tiba seorang hunter dan juga seorang guild master dari Guild Knight, Park Jong-soo, datang dan tahu bahwa mereka sedang diolok-olok oleh tim Jepang. Park Jong-soo sendiri adalah satu-satunya guild master yang berstatus rank A. Lim Tae-gyu dan Cha Hae-in pun datang dan mengingatkan mereka berdua agar tidak membuat gaduh. Goto Ryuji lalu menyela karena kebetulan mereka ada di sana semua. Bagaimana sekalian saja mereka melakukan pertandingan persahabatan sesama rank S. Go Gun Hye yang sudah turun ke bawah pun menyetujui hal ini dan mengatakan bahwa tipe sihir dan juga tipe yang bukan petarung tidak usah ikut bertarung karena susah untuk menentukan pemenangnya. Baek Yoon Ho lalu mengatakan bahwa hanya tipe petarung yang boleh ikut. Hunter dinyatakan kalah jika pergelangan tangan mereka tertangkap, punggung tersentuh, atau tubuh ditekan di lantai. Lalu pertarungan ini akan dilakukan secara tim. Tim Korea lalu menunjuk Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, Baek Yoon Ho, dan juga Ma Dong-wook untuk bertarung. Sementara di tim Jepang ada Kanae Tawata, Atsushi Kuwamoto, Minoru Hoshino, dan juga Kenzo Tanaka. Jadi masing-masing mengirimkan 4 orang hunter tipe petarung. Nah, episode 9 pun bersambung sampai di sini. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Episode kali ini nggak ada fightnya, tapi minggu depan pastinya kita akan disajikan dengan sparring fight antara tim Korea dan juga tim Jepang. Sekali lagi, jika kalian suka dengan pembahasan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.